Oke teman-teman, jadi hari ini saya sudah selesai melaksanakan TKA baik hari pertama maupun hari kedua. Karena untuk tingkat SMA, SMK itu TKA itu 2 hari. Kalau SD, SMP informasi yang saya dapat itu nanti cuma 1 hari ya, karena cuma soal matematika dan bahasa Indonesia saja. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini mata pelajaran wajib, saya sesi 1, sesi 2 sudah centang berita acaranya, kemudian sesi 1, sesi 2 di hari kedua di mapel pilihan juga sudah oke. Artinya alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Ada sedikit-sedikit kendala tapi ya ndak terlalu bermasalah lah ya, tidak sampai mengganggu jalannya TKA utama saya, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, jadi TKA gelombang 1, hari 1 dan hari kedua sudah selesai, artinya besok ya, tanggal 5 November akan dilaksanakan TKA gelombang kedua. Nah, buat teman-teman yang akan mengikuti TKA di gelombang kedua ya, ini mungkin bisa jadi referensi untuk teman-teman agar bisa berjalan lebih lancar ya proses TKA-nya. Ya, jadi saya akan bahas review TKA utama, pelaksanaannya di gelombang ke-1 selama 2 hari dan selama 2 sesi, sesuai yang saya setting di, sekolah saya. Nah, yang akan kita bahas, yang dibahas dalam, video ini adalah yang pertama prosedur utama TKA, kemudian yang kedua aturan penting TKA, ini perlu disampaikan ya, karena ada kasus kemarin teman-teman di gelombang pertama. Kemudian tahap setting tempat itu juga penting, kemudian tahap pengerjaan TKA, kemudian dokumen penting TKA itu apa aja, karena biasanya kalau kelewat repot gitu ya. Kemudian tahap Zoom dengan penyelia, itu gimana sebenarnya Zoom-nya? Nah, ini nanti saya sampaikan ya. Kemudian permasalahan yang ditemui gitu. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam video ini. Oke, kita masuk pembahasan yang pertama yaitu tentang prosedur utama pelaksanaan TKA. Sebenarnya simpel aja ya. Prosedur pelaksanaan TKA itu ada di beranda di web TKA. Ikuti saja petunjuk di situ, mulai dari akun proktor diaktifkan jam berapa, rilis token diaktifkan jam berapa, sesi berikutnya jam berapa, itu semuanya ada di web TKA, teman-teman. Ini saya tunjukkan ya. Jadi ini di web TKA, di dashboard. Nah, ini contoh nih ya, untuk mode daring ya. Ini jalankan login ID Proktor aktif mulai. Nah, ini karena saya WIB berarti jam 7 pagi sudah bisa login ke Proktor. Kalau belum jam 7 berarti teman-teman belum bisa login. Kemudian ini kelompok 1 artinya sesi 1 dan seterusnya. Nah, untuk sesi 1 tokennya jam 7.30, sesi 2 jam 10.10 kalau di hari kedua. Tapi kalau di hari pertama itu sesi 2-nya di jam 10.30 kalau nggak salah. Sayangnya nggak ada nih kayaknya di hari pertama. Ya, yang hari Seninnya udah ketutup, udah nggak ada. Yang di hari pertama itu 10.30, tapi di hari kedua 10.10. Tokennya udah rilis. Gitu, teman-teman. Nanti disampaikan ya. Jadi seperti itu prosedurnya. Lalu di Proktor browsernya gampang. Kalian sudah simulasi, sudah gladi ya gitu-gitu aja ya. Kemudian untuk yang selanjutnya aturan penting. Nah, ini juga penting banget, jangan sampai kalian dimarahi sama pengawas ya, apalagi sama dinas ya, repot ya. Yang pertama, itu harus ada tata tertib pengawas, proktor, teknisi, dan peserta yang harus ditaati. Nah, salah satunya adalah dilarang membawa gadget. Kenapa? Karena kemarin ada kasus teman-teman di hari Senin, di hari pertama. Itu ada anak yang melakukan live TikTok sambil mengerjakan TKA di mapel wajib ya. Itu fatal banget. Pengawasnya pasti salah, proktornya juga salah, peserta didiknya juga melakukan kesalahan berat ya. Jangankan live TikTok, membawa gadget saja ke dalam ruangan itu sebenarnya tidak boleh. Kecuali untuk keperluan seperti Zoom misalnya nantinya ya, itu kemungkinan dibolehkan teman-teman. Itu pun pengawas, bukan pesertanya ya, itu penting. Jadi sekali lagi sebelum memasuki ruangan TKA itu peserta didiknya dicek ya, jangan sampai membawa alat-alat yang tidak boleh dibawa ke dalam ruang TKA gitu ya. Nah, tahap setting tempat duduk peserta ini saya ambil foto hari pertama kalau nggak salah, hari kedua, tapi ya sebenarnya setupnya sama. Jadi untuk tempat duduk peserta diatur sesuai urutan daftar hadir. Jadi kalau daftar hadirnya ini si Fani, kemudian Alan, kemudian Revina, itu ya 1, 2, 3 urut ya. Jadi daftar hadir itu kan kelihatan di web TKA. Nah, itu duduknya harus urut sesuai daftar hadir tersebut ya. Jadi
Kemudian yang kedua, terdapat nomor di laptop. Nah ini, teman-teman bisa lihat, ini saya tempel nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi kalau urutannya ke belakang juga boleh. Yang penting laptop yang digunakan itu ada nomornya. Misalnya nomor 1 di sini, nomor 2 di belakangnya, boleh. Siswanya juga berarti yang nomor 2 di belakangnya. Nah kalau saya itu setupnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kayak ular gitu, zigzag-zigzag gitu teman-teman. Ya, itu setting tempat duduk saya. Ya, terdapat nomor di laptop ini ada. Teman-teman bisa lihat nih. Ada 01, 02 gitu ya. Biar pengawas itu bisa tahu nomor berapa, kemudian peserta yang mana, nah itu bisa kelihatan. Misalnya terjadi kecurangan kan bisa langsung dipanggil, nomor laptop nomor sekian gitu teman-teman. Kemudian kartu peserta ditempel di meja peserta sesuai urutan daftar hadir. Nah ini teman-teman bisa lihat ini ada kertas putih ya. Ini adalah kartu peserta ya. Jadi kartu peserta kan ada yang peserta, ada yang panitia. Nah, kalau saya ya, yang peserta ini dipakai peserta nih. Di sini teman-teman bisa lihat ya, maaf ya. Ini dipakai peserta, pakai peniti. Kalau saya ya terserah kalian mau dibikin lebih bagus juga nggak apa-apa. Ya, yang peserta dipakai peserta untuk identitas mereka, yang panitia ditempel di meja ya. Jadi kalau ada 2 sesi ya berarti di sini ada 2 kertas, sesi 1 dan sesi 2. Ini yang panitia saya tempel. Ini urutannya sesuai dengan daftar hadir gitu ya. Jadi anak-anak akan duduk sesuai dengan nomor atau sesuai dengan urutan daftar hadir. Karena nanti ada apa namanya, kayak pertanyaan gitu ya, Monef TKA. Nah, itu ada pertanyaan seperti itu, teman-teman. Kemudian semua peserta diharapkan menghadap ke depan, ke arah kamera zoom. Nah, ini semuanya teman-teman bisa lihat, ini semuanya menghadap ke depan dan ini ya, ini adalah kamera eksternal yang saya pakai buat konten nih. Saya pinjamkan ke sekolah buat apa namanya? Jadi kamera eksternal buat nge-shoot ke arah anak, ke arah peserta. Jadi ini kamera ini nanti merekam pengawasnya kelihatan, kemudian ini pesertanya juga kelihatan. Kalau proktor dan teknisi nggak harus kelihatan, bahkan nggak boleh kelihatan sebenarnya, cukup pengawas dan peserta saja, gitu ya. Kemudian zoom pengawas sebaiknya menggunakan laptop. Nah ini teman-teman bisa lihat ini ada laptop dan terdapat kamera eksternal serta headset. Nah ini saya juga sediakan headset, kemudian headset itu digunakan untuk ngobrol dengan pengawas, jadi suaranya itu tidak mengganggu peserta ya. Tapi kalau pakai HP gimana? Boleh, pakai HP juga sama. Pakai tripod aja di sini, HP-nya taruh di sini, ya. Kemudian arahkan ke peserta kameranya. Kemudian pakai headset. Pakai headset itu yang paling penting sih, ya. Pakai headset, entah pakai laptop, pakai HP, itu headset wajib disediakan agar suara bising atau suara obrolan pengawas, teguran pengawas ke pengawas lain, teguran penyelia ke pengawas lain itu nanti tidak mengganggu peserta yang sedang mengerjakan TKA gitu teman-teman, oke. Kemudian tahap pengerjaan. Nah ini teman-teman, ini saya ambil foto angle dari belakang ya, angle foto dari belakang. Jadi settingannya ini saya nih. Ini meja proktor, ini IFP ya, saya gunakan untuk menampilkan token dan ini pengawas ya. Ini pengawas. Kemudian tahap pengerjaannya ya sudah, proktor atau status tes dan kelompok tes sesuai waktunya. Kemudian token rilis sesuai waktunya. Nah, ini tokennya nanti saya tampilkan di sini. Kemudian menggunakan IFP untuk menampilkan token. Ini gampang banget teman-teman. Tinggal colokin aja tuh kabel HDMI-nya dari bagian depan nih. Nih ya, ini di depan sini ada colokan HDMI. Tinggal colok ke laptop langsung kling gitu ya. Seperti proyektor jadinya lah ya. Kemudian anak-anak boleh menggunakan kertas buram untuk oret-oretan. Nah, ini boleh ya. Jadi anak-anak boleh membawa pulpen dan kertas buram untuk pengerjaan oret-oretan karena kan ada mapel matematika tuh. Jadi boleh ya. Kemudian selesai dan keluar ruang TKA secara bersama-sama. Jadi proktor itu sering mengecek di status tes. Kalau status tes pesertanya sudah selesai semua, baru izin ke pengawas ya. Sudah boleh keluar atau belum karena semua peserta sudah selesai ya. Jangan keluar satu-satu ya, tidak boleh ya. Jadi keluarnya secara bersama-sama teman-teman. Oke, seperti itu sebentar. Kemudian selanjutnya sesi kedua di mapel pilihan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Sesi kedua di mapel pilihan, waktu mengerjaannya lebih maju 20 menit dari mapel wajib, khusus SMA SMK. Nah, tadi di web TKA kalian kan bisa lihat nih ya. Sesi 2 itu tokennya rilis jam 10.10 ya. Artinya lebih cepat. Kalau di hari pertama di mapel pilihan itu 10.30.
Nah, kalau di hari kedua, itu sesi keduanya maju lebih cepat, jam 10.10 sudah rilis token, ya, itu penting, ya. Jadi, siapa tahu, kalian taunya 10.30, anak-anak rugi 20 menit nih, ya, karena sebenarnya token sudah rilis, tapi anak-anak malah baru masuk, kan kasihan tuh waktu mengerjaannya jadi terpotong, gitu ya, itu penting, teman-teman. Oke, itu tahap pengerjaan, kemudian tahap dokumen penting. Nah, ini sengaja saya buat folder khusus di administrasi TKA ya. Jadi ada berita acara, ada daftar hadir yang harus diisi dan diupload ya. Ini daftar hadir saya kumpulkan jadi satu, baik sesi 1, sesi 2, hari pertama dan hari kedua. Kemudian ada berita acara yang diisi di web TKA dan diupload juga. Kemudian ada fakta integritas. Nah, ini semuanya ada di sini di web TKA ya. Di menu administrasi tes. Nah, ini untuk cetak daftar, sebentar, mungkin kameranya saya geser dulu karena kemungkinan ketutup menunya ya. Saya geser dulu ke sini. Oke. Nah, ini ya, ini menu cetak daftar hadir, ini menu unggah daftar hadir. Nah, ini bisa dilihat. Nah, kalau sudah unggah gambarnya, udah centang-centang hijau begini, berita acara pelaksanaan itu di sini semua. Kalau mau ngisi, mau cetak, mau unggah ada di sini semua ya. Ini sudah saya isi, sudah saya cetak dan sudah saya upload. Kalau udah centang hijau begini artinya sudah sesuai. Kemudian fakta integritas juga silakan diupload ya, seperti itu. Itu harus ya. Kemudian jika salah upload silakan hapus aja ya. Kalau ada menu hapus silakan dihapus, kalau tidak ada menu hapus silakan langsung timpa saja. Ya, itu enggak apa-apa. Nanti file yang muncul itu file yang terbaru. Misalnya, aduh, saya salah upload di sesi berapa. Nah, gitu silakan diperbaiki, dihapus, kemudian di-upload ulang. Ya, kemudian upload berkasnya itu berupa JPG, jadi berubah gambar ya teman-teman ya. Kalau teman-teman menggunakan scanner, itu setting simpanannya sebagai JPG ya. Kalau menggunakan foto ya enggak apa-apa, kamera HP gitu boleh ya. Kalau menggunakan scanner jangan simpan sebagai PDF ya, tapi sebagai JPG simpanannya gitu. Kemudian membuat daftar hadir pengawas sendiri untuk berkas sekolah harus ada SPPD pengawas jika honor menggunakan dana BOSP. Nah, ini juga sama, saya tadi sudah membuat di sini ya. Di administrasi TKA saya ada daftar hadir. Nah, ini kumpulan-kumpulannya ya. Kemudian ada daftar hadir pengawas. Nah, ini kalau saya formatnya gini aja sih teman-teman, untuk dokumen pribadi sekolah gitu ya, ada kop sekolah, ada daftar hadir proktor dan teknisi, kemudian di sini ada proktor, teknisi, pengawas, lalu di sini nanti tanda tangan. Ini untuk dokumen kita, karena kan daftar hadir pengawas itu tidak ada tuh di web TKA, tapi sebaiknya dibuat saja. Ini hari Senin, ini hari Selasa. Gitu, teman-teman. Ini saya buat secara manual saja. Ya, nanti dicetak dan ditandatangani untuk dokumen sekolah kita gitu teman-teman ya. Biasanya kan kalau kita menggunakan laporan dana bos itu ada ininya, ada apanya, ada daftar hadirnya, ada foto daftar hadir, ada foto SPPD-nya gitu teman-teman ya. Jadi itu disiapkan. Nah, itu tahap dokumen penting. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap Zoom. Nah, ini yang paling banyak ditanyakan, "Bang, Zoom-nya gimana Zoom-nya?" Oke, jadi setelah saya selesai melaksanakan, itu ternyata gini, link Zoom didapat dari kartu login pengawas yang datang ke sekolah kita. Jadi, waktu hari pertama datang, beliau langsung dimintai aja tuh kartu login pengawas, kartu pengawasnya untuk kita cek link WA group dan link Zoom ya. Jadi untuk ngecek link WA group dan link Zoom, penjelasan tentang pengawas itu sudah ada videonya di sini nih ya. Penjelasan tentang pengawas TKA dan link Zoom. Nah, ini sudah saya jelaskan videonya ya, itu di situ. Nah, kemudian yang kedua, Zoom hanya diikuti sesuai yang tampil di login akun pengawas, meskipun mengawasi beberapa hari dan beberapa sesi. Contoh nih Pak pengawas saya itu kan mengawasi hari Senin dan hari Selasa. Tapi jadwal Zoom-nya itu hari Selasa sesi ke-1 saja. Jadi ya udah, ikut Zoom-nya itu di hari Selasa sesi ke-1 saja. Tapi di hari lain tetap bertugas mengawasi ya, karena kemarin ada yang ramai di TikTok juga, pengawasnya datang cuma saat ada Zoom aja, katanya sesuai di kartu login. Ya enggak gitu ya. Jadi pengawas itu bertugas sesuai dengan
Jadwal dari dinas, bukan dari kartu login. Kalau kartu login itu hanya untuk Zoom-nya, tapi kalau kehadiran untuk mengawasi sesuai, surat dari dinas ya, edaran pengawas dari dinas. Itu jadwalnya hari apa, kemudian di mananya itu ngikutin itu, gitu. Jadi seperti Bapak ini nih, ngawasi di sekolah saya 2 hari, ya udah 2 hari. Cuma Zoom-nya hanya ikut 1 kali di hari kedua di sesi pertama, sesuai link Zoom-nya. Kalau dapatnya di hari pertama dan sesi 1 ya ikut di hari itu, gitu teman-teman ya. Intinya seperti itu, oke? Kemudian saat Zoom wajib membawa kartu login pengawas karena nanti ditunjukkan orangnya mana, kartu loginnya mana, sesuai atau tidak, gitu. Nanti ditanyai ngawasi di mana, namanya siapa, gitu teman-teman. Itu pengawasnya ditanya seperti itu, yang saya lihat ya. Kemudian kamera zoom mengarah ke peserta dan pengawas. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini ada kamera ya nggak tahu jelas atau tidak. Ini ada kamera eksternal pakai kabel, saya colokkan ke laptop dan ini peserta kalian bisa lihat. Jadi ini Pak pengawasnya di sini nih kelihatan. Sebenarnya kelihatan dikit ya. Sebagian badan kelihatan sedikit, kemudian pesertanya juga kelihatan ke sana gitu. Jadi ketika penyelianya menegur, pengawasnya bisa menengok ke arah kamera ya. Terus penyelia juga bisa melihat peserta ada yang curang nggak, ada yang bawa gadget nggak, ada yang tingak-tinguk nggak gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian kalau sudah selesai, kalau sekolah saya nih tadi ya waktu Zoom, itu kan kurang lebih masih 40 menit tapi anak-anak sudah selesai semua ya. Ingat semua. Jadi mintalah pengawas untuk bertanya ke penyelia, boleh tidak anak-anaknya untuk keluar ya. Kebetulan kalau di sekolah saya penyelianya itu mengizinkan peserta untuk keluar semua jika memang sudah selesai semua. Walaupun waktu mengerjakan TKA-nya masih ada, tapi itu atas izin penyelia gitu, teman-teman ya. Jadi keluar dari ruangan dan mengakhiri Zoom itu atas izin penyelia pengawas ya, termasuk pengawasnya. Oke, seperti itu. Nah, permasalahan yang ditemui gimana, Bang? Oke, ini tahap terakhir permasalahan yang ditemui. Untuk mode full online, saya sendiri hampir bisa dikatakan lancar jaya. Tidak ada permasalahan yang terlalu berarti, hanya logout, login seperti biasa, laptop mati, itu tinggal dinyalakan lagi gitu-gitu ya. Nggak ada yang sampai nggak bisa jalan, itu nggak ada gitu ya. Kemudian yang kedua, sangat direkomendasikan atau wajib menyediakan alternatif listrik jika terjadi mati lampu. Dan ini di kabupaten saya ada beberapa daerah 2 hari itu terdampak mati lampu ya. Jadi sempat kayak ya istilahnya ditegur lah ya sama dinas. Kan sudah ada di Juknis harus menyediakan alternatif listrik ya. Jadi ya sewa genset gitu teman-teman ya. Dipakai atau tidak dipakai lebih baik disediakan karena itu penting. Mati listrik itu kita nggak tahu kapan dan di mananya ya. Jadi persiapkan saja agar lebih baik. Gitu. Kemudian wajib ada komputer cadangan untuk jaga-jaga laptop error. Nah, ini jangan ngepres ya, teman-teman. Sebaiknya disediakan minimal 2 lah untuk cadangan. Kemudian siswa yang sudah selesai mengerjakan tapi status belum selesai di Proktor ya, seperti kemarin waktu gladi, itu bisa menggunakan menu force close yang aktif menjelang sesi berakhir. Jadi, tanpa permohonan sekarang itu menu force close akan aktif sendiri. Ya, akan aktif sendiri tapi menjelang sesi berapanya berakhir. Misalnya sesi 1 mau selesai ya berarti itu menu itu akan aktif gitu ya. Dan terakhir, selalu berdoa, semoga diberi kelancaran dan tetap tenang, teman-teman. Oke, jadi seperti itu review yang saya lakukan ya selama proses TKA, baik hari pertama maupun hari kedua. Jadi buat teman-teman di gelombang 1 atau teman-teman yang nanti SMP SD, ini penting untuk disimak agar teman-teman bisa melaksanakan TKA lancar jaya tanpa ada masalah apapun. Oke? Terima kasih teman-teman, itu saja video review TKA hari pertama dan hari kedua. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.